Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik sekalian, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai distribusi binomial. Secara keseluruhan materi ujian nanti itu terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah integral tentu dan tak tentu. Kemudian yang kedua luas daerah. Yang ketiga adalah distribusi binomial. Ini adalah cabang dari teori peluang. Penggunaannya distribusi binomial khusus digunakan untuk peluang yang memiliki 2 kemungkinan. Jadi benar atau salah, kemudian gol atau tidak gol, atau juga hidup atau mati dan sebagainya. Pokoknya kalau peluangnya ada 2, maka ini bisa dilakukan distribusi binomial. Untuk konsepnya sendiri adalah karena peluangnya hanya ada 2, ini secara sederhana ya. Jadi misal ada peluang A itu 3/5, maka nanti akan ada peluang A aksen atau bukan A. Ini berarti 1 dikurang 3/5, nanti hasilnya 2/5, seperti itu. Atau nanti kamu ketemu peluang B itu 25%, maka nanti peluang B aksennya berarti 100% kurang 25%, 75%. Nah, ini perlu kamu pahami karena pada dasarnya konsep distribusi binomial ketika ada sebuah peluang nanti N kombinasi R itu nanti A pangkat R, kemudian ada A aksen pangkat N dikurang R. Nah, ini adalah konsep dari distribusi binomial. Apa ini Sir, kok susah banget ya? Coba kita langsung ke contoh soal saja ya, biar Anda bisa memahami lebih dalam. Untuk contoh soalnya sendiri saya berikan 5 buah contoh. Kita mulai dari yang pertama dulu. Coba kita cek. Kita dari soal pertama. Sebuah dadu dilempar sebanyak 5 kali. Peluang kejadian munculnya mata dadu kelipatan 2 sebanyak 4 kali. Nah, ini yang perlu dipahami adalah itu ya. Dadu dilempar 5 kali. Nah, 5 kali itu adalah N-nya. Jadi kalau ada sebanyak berapa kali itu N-nya. Jadi N-nya 5. Kemudian dibaca lagi peluang kejadian munculnya mata dadu kelipatan 2. Nah, ini adalah A-nya. Mata dadu kelipatan 2, di mata dadu itu 1 sampai 6 ya. Maka berarti yang kelipatan 2 itu 2, 4, 6. Ada berapa banyak? Ada 3 ya. Ruang sampel dadu adalah 6. Nah, ini PA. Berarti P A aksennya itu 1 dikurang 3/6. Hasilnya 3/6 juga. Ini boleh disederhanakan, boleh. Ini jadi setengah. Ini jadi setengah. Nah, kemudian sebanyak 4 kali. 4 itu adalah R-nya. Sehingga ketika diminta peluang kejadian, ini sudah pasti distribusi binomial. Seperti itu. Maka ini N kombinasi R 5 kombinasi 4. Peluang A 1/2. Pangkatnya pangkat 4. Peluang A aksen 1/2. Pangkatnya 5 kurang 4 pangkat 1. 5 kombinasi 4 pakai rumus kombinasi ya. Sudah bisa belum kombinasinya? Ini 5 faktorial. 5 kurang 4 itu 1. 4 faktorial. Setengah pangkat 4. Ini kalau mau dikali boleh. 1 pangkat 4 1, 2 pangkat 4 itu adalah 16 kali setengah. Kemudian 5 faktorial per 4 faktorial itu 5 kali 4 faktorial. Bisa dibuang 1, biarkan saja. 1/32, maka hasil akhirnya adalah 5/32. Sehingga ketika dadu kamu lempar 5 kali,
peluang munculnya mata dadu kelipatan 2 itu ada sebanyak 4 kali, ada 5/2 seperti itu. Oke, kita lihat nomor 2. Nomor 2, Budi mengerjakan 10 soal benar salah. Nah, seperti itu ya. Jika Budi menjawab sembarang, peluang Budi menjawab 4 soal dengan tepat. Oke, kita inventaris dulu apa saja kita ketahui. Pertama adalah N. Berapa N-nya? 10, pinter. R-nya berapa? Peluang Budi menjawab 4 soal dengan tepat. Ya, R-nya 4. Kemudian PA, dia akan bicara 10 soal benar salah. Nah, berarti untuk tiap satu soal peluang untuk benarnya 1, peluang salahnya 1. PA setengah, PA aksen juga setengah benar salah. Maka ini cara ngerjakannya 10 kombinasi 4, setengah pangkat 4 karena PA, setengah pangkat 10 kurang 4, 6. 10 kombinasi 4, 10 faktorial, 10 kurang 4, 6 faktorial, 4 faktorial. Ini setengah pangkat 10, enggak saya kalikan sajalah karena angkanya nanti akan gede. Itu 1024. Kita jabarkan 10, 9, 8, 7, 6 enggak usah ya, karena 6 akan dicoret dengan 6 ini. 4, 3, 2, 1 enggak usah. Oke. Ini menjadi 5. Ini 3 ini pembagian dengan angka yang sama ya. Ini 4. Oke. 20 dikali 21, 420 per 2 pangkat 10. Nah, seperti itu. Sederhana boleh, sederhanakan lagi bisa, bagi 2 dan sebagainya. Ya, ini enggak saya lanjutkan. Nah, kita coba agak berbeda sedikit. Nomor 3. Sebuah kotak berisi 6 kelereng, 4 diantaranya putih. Oke, ada kotak, ada 6, 4 putih. Nah, 2-nya nggak tahu ya warna apa, karena semuanya 6. Jika sebuah kelereng diambil secara acak lalu dikembalikan, proses ini dilakukan sebanyak 4 kali, peluang terambilnya 2 kelereng putih. Oke, N-nya berapa? Berapa kali kejadian dilakukan? Oke, 4 kali. R-nya berapa? Kejadian yang diharapkan. Peluang terambilnya 2 kelereng putih, berarti R-nya 2 kali, karena setelah itu dikembalikan. Nah, maka kita cukup cari peluang putih. Peluang putih, A-nya, putihnya ada berapa? 4. Semua ruang sampel ada 6. Maka peluang tidak putih berarti 2/6. Nah, ini mau saya sederhanakan boleh, 2/3, 1/3. Udah, ada N, ada R. Maka 4 kombinasi 2, peluang putihnya 2/3 pangkat 2, 1/3 pangkat 4 kurang 2, 2. 4 kombinasi 2, 4 faktorial, 4 kurang 2, 2 faktorial. Ini jadi 2 faktorial. Ini 4/9, 1/9. Oke. 4, 3, 2-nya akan dicoret, 2. 4/8, 1. 2, 6 kali 4, 24/81. Nah, seperti itu. Ya, kalau sudah masuk ke konsep ini, yang bawah itu tinggal perhitungan aja, nggak perlu konsep yang lain, hanya aljabar saja. Oke, ini agak berbeda sedikit nomor 4. Sebuah perusahaan melakukan tes seleksi karyawan baru. Memang nanti soal-soal distribusi binomial semuanya tentang kehidupan sehari-hari Anda ya. Anda harus bisa menganalisanya. Dari seluruh peserta hanya 40% yang diterima. Nah, berarti PA-nya 40. PA aksen berarti 60%. Jika dari seluruh peserta diambil 5 orang secara acak, N-nya 5. Peluang tepat 3 dari 5, R-nya 3. Ya udah kan gitu. N5, R3, PA 40%. 40% nanti 4/10, 2/5. PA aksen 60%.
Berarti 3/5. Masukin rumusnya. 5 kombinasi 3 PA 2/5 pangkat 3. 3/5 pangkat 2. Oke, 5 kombinasi 3, 5 faktorial. 5 kurang 3, 2. 3. Ini menjadi 2 pangkat 3 itu 8. 5 pangkat 3 itu biarin aja dulu. 3 pangkat 2 9. 5 pangkat 2. Nah, angkanya nanti gede, nggak saya kalikan. Ini dengan 3 aja lah karena dia lebih dekat. 5 kali 4, 3-nya nggak saya kali. Ini 2. 72 per 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, 5 pangkat 5 ya. Eksponen Anda harus bisa. Ini bagi 2 sehingga 10. 720 per 5 pangkat 5. Ya, bisa sih 5 pangkat 5 dihitung berapa ya? 5 pangkat 5, 625. Terus 625, 30, 125 ya. Mau sederhana bisa, nanti cari sendiri sederhana ya. Satu contoh lagi lah sebelum ditutup videonya. Oke, nomor 5. Peluang seorang pasien sembuh dari operasi mata 80%. Nah, berarti PA nya 80%. PA 80 per 100 berarti 4/5. Dari 5 pasien, N-nya 5, peluang 4 orang sembuh, R-nya 4. Oke, PA aksennya 1/5 ya, 1 dikurang ini. Maka 5 kombinasi 4, peluang sembuhnya 4/5 pangkat 4, 1/5 pangkat 1. 5 kombinasi 4, 5 faktorial, 1 faktorial, 4 faktorial. 4 pangkat 4, aduh 4 pangkat 4 ya, 256 ya. 5 pangkat 4 kali 1/5. Ini 5 kali 4 faktorial, 4 faktorial nanti dicoret. 256 per 5 pangkat 4 itu 625 ya. 1/5. Oke, ini kita bagi aja. Nah, berarti jawab terakhirnya adalah 256 per 625. Oke, demikian saja distribusi binomial. Nanti PSAS nya juga soal-soal kehidupan seperti inilah. Selamat belajar, semoga mendapatkan hasil maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.